Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Mutakin dari kelas B Manajemen 22 NPM 101 22180. Saya akan menerangkan tentang Marifatullah. Oke. Marifatullah itu. Marifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, mencintainya merupakan kewajiban dan tuntunan yang paling utama dalam Islam. Dalam kaitan ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, semakin bertambah pengetahuan seseorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan yang diperoleh ini nanti akan melahirkan perasaan malu, mengagungkan, memuliakan, merasa selalu diawasi, cinta, tawakal, selalu ingin kembali serta ridho dan tunduk kepada perintahnya. Dalam sumber lain disebutkan bahwa Syekh Abdurrahman As-Said rahimahullah mengatakan bahwa semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut menjadikan selalu menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat karena senantiasa mempersiapkan diri untuk menjumpa dengan zat yang dicintainya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kami mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat 102. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin azal datang kepadamu. Surat Al-Hijr ayat 99. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Marifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seseorang hamba menuju Tuhan. Dan marifatullah, seorang hamba dan mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Marifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan merasakan hidup lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentang panjang antara sabar dan syukur. Puncak ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila diantaranya semakin mengenal dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekolah tinggi, segudang gelar prestasi pun, harta melimpah dan jabatan yang tinggi seharusnya dijadikan oleh seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin dekat, semakin kenal dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan ahlul mulia. Apa tidak, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala kita akan merasa tetap dengan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah dan gerak kita terarah kepada jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan hidup sebenarnya. Dengan marifatullah, hidup menjadi tenang, tentram, ringan dan bahagia. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Allah berfirman dalam surat Taha, artinya sebagai berikut. Barang siapa yang berpaling dari perintahku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dirinya tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itulah maka kualitas ma'rifat seseorang dapat diukur saat ada rasa cemas dan takut kehilangan dunia. Orang yang ma'rifat susah menangani tidak diukur oleh ada tidaknya dunia, tetapi diukur oleh kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ma'rifat akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya karena dengan terjaganya ibadah
akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya, keseharian hidupnya selalu berada di jalan yang benar, memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan karunia keberkahan dalam hidupnya. Ayam Di antaranya, keseharian hidupnya selalu berada di jalan yang benar, memiliki kekuatan menghadapi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia keberkahan dalam hidupnya, selalu merasa manis batin dan menghadapi pahitnya kehidupan, memiliki adaan kendali penuh dan hidup. Selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ruhiyah ilmiah. Al-Quran menjelaskan dalam berbagai ayat tentang pengaruh perenungan makhluk sebagai sarana mengenal kepada Allah Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terhadap tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sama berdiri, duduk, dan keadaan berbaring, maka mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Senada dengan firman Allah SWT, Rasulullah bersabda, artinya berpikirlah kalian tentang penciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Kemudian sarana lain yang tidak akan pentingnya dan mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenali nama sifat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan.